Pembelajaran mendalam atau deep learning itu memang bukan kurikulum, tetapi sekadar pendekatan pembelajaran. Namun dari rekomendasi di naskah akademik itu akan bakalan merombak secara total kurikulum Merdeka. Nah, benarkah seperti ini? Silahkan disaksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar, Sobat Pembelajar sekalian. Kali ini kita akan membahas lagi tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Karena naskah akademiknya boleh dikatakan rampung pada 10 Februari 2025 kemarin sudah dipublikasikan. Saya akan membahas tentang efek dari pembelajaran mendalam atau deep learning. Dikatakan bahwa deep learning atau pembelajaran mendalam itu memang bukan kurikulum, tetapi hanyalah pendekatan. Tetapi dari naskah akademik itu, terutama di bagian rekomendasi di halaman terakhir ya 54 sampai 56 itu ada beberapa rekomendasi ya. Nah, rekomendasi ini nanti yang akan merombak total kurikulum Merdeka ya. Maka di sini saya kasih judul pembelajaran mendalam atau deep learning itu bukan kurikulum tetapi bakal merombak kurikulum. Nah, sekarang kenapa bisa atau bakal merombak? Kita tengok dulu ya ke belakang. Apa sih kurikulum itu ya? Kurikulum itu kan ada 4 komponennya. Yang pertama itu adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, yang kedua, yang ketiga adalah standar proses, yang keempat adalah standar penilaian. Nah, pada kurikulum Merdeka itu standar kompetensi lulusan itu tercermin pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi itu ya. Yang kemudian standar isi itu tercermin dari capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa pada setiap akhir fase. Nah, yang ketiga itu adalah standar proses, itu terkait tentang pembelajaran terdiferensiasi ya, atau pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang terakhir standar penilaian itu tercermin pada konsep asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, nanti ini dari rekomendasi itu nampaknya itu akan dirombak atau katakanlah direvisi lah gitu ya, dari rekomendasi yang ada di halaman terakhir. Oke, sekarang kita lihat rekomendasinya ya. Ada banyak rekomendasi, lebih dari 10. Cuma yang saya tulis ini adalah rekomendasi yang paling penting yang terkait dengan kurikulum Merdeka gitu ya. Oke, sekarang saya baca satu persatu dari kita telaah ya. Nomor 1, penetapan PM atau pembelajaran mendalam dengan fungsi sebagai fondasi utama dalam peningkatan proses dan mutu pembelajaran. Jadi walaupun PM ini adalah pendekatan, namanya pendekatan itu konsepnya adalah optional atau pilihan ya. Pendekatan itu harusnya tidak selalu sesuai dengan situasi dan kondisi, tetapi di sini dipaksakan ya, harus sebagai pondasi utama dalam peningkatan proses dan mutu pembelajaran. Ya, mirip-mirip dengan pendekatan terdiferensiasi kemarin ya. Walaupun pendekatan terdiferensiasi itu hanyalah pendekatan, tetapi ya dipaksakan diterapkan di kurikulum Merdeka gitu. Nah, di sini itu lain lagi ceritanya yang dipaksakan nih ya pembelajaran mendalam ya. Mau tidak mau nih akan merombak kan kurikulum gitu. Terutama di pendekatan tadi yang dulu utamanya adalah pendekatan terdiferensiasi. Nah, yang sekarang ini adalah pendekatan pembelajaran
mendalam. Kedua, perubahan profil pelajar Pancasila terdiri di atas 6 dimensi menjadi profil lulusan dengan 8 dimensi. Nah, ini jelas kan? Jadi ketika profil pelajar Pancasila diubah, ini kan rekomendasinya maunya harus diubah gitu ya, menjadi 8 dimensi yang disebut dengan profil lulusan. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kewargaan, 3 adalah benaran kritis, 4 kreativitas, 5 kolaborasi, 6 kemandirian, 7 kesehatan, dan 8 komunikasi. Nah, ini profil pelajar Pancasila itu ditentukan diatur ya, diatur di Permen 12 tahun 2024 tentang kurikulum PAUD Dikdasmen ya. Kurikulum PAUD Dikdasmen. Nah, ketika nanti ini diubah, maka otomatis akan merevisi ya Permen 12 tahun 2024 tentang kurikulum tadi. Maka saya katakan walaupun PM ini hanyalah pendekatan, tetapi akan merombak ya, akan merombak. Selanjut, dimensi profil lulusan merupakan kompetensi utuh yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran dan pendidikan. Hal ini untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional, tuntutan keterampilan APAD 21. Ini rasionalisasinya. Walaupun kalau kita tinjau ya profil pelajar Pancasila itu tujuannya juga ke sana ya, sama saja ya. Profil pelajar Pancasila itu juga untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan juga untuk sebagai tuntutan keterampilan APAD 21. Ya, misalkan di profil pelajar Pancasila itu kan ada misalkan gotong royong lah. Gotong royong itu juga keterampilan APAD 21. Di sana ada komunikasi dan kolaborasi. Kemudian di sana juga ada bernalar kritis kan. Ya, itu juga tuntutan APAD 21. Jadi ya sebenarnya sama sih profil pelajar Pancasila dan 8 profil lulusan ini sama sebagai sarana untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional dan untuk memenuhi tuntutan keterampilan APAD 21. Namun kemarin terminologi profil pelajar Pancasila memang banyak yang mengkritik gitu ya. Ada kata-kata profil pelajar Pancasila kok 6 tidak 5 ya, itu berarti ya kadang-kadang ya salah paham. Memang profil pelajar Pancasila itu bukan berarti sila Pancasila, tetapi nilai-nilainya itu digali dari Pancasila itu. Ya begitulah ya, ketika ada kebijakan baru ya otomatis kebijakan lama ya biasa akan diubah. Oke, yang ketiga adalah penyelarasan antar peraturan perundang-undangan terkait dengan standar nasional pendidikan, kurikulum, buku teks pelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen. Nah, ini dampaknya luas ini ya. Ketika penyelarasan antar peraturan perundang-undangan ya, ini akan terkait dengan 4 standar ya. Kita tahu ada 8 standar nasional pendidikan, yang 4 itu terkait dengan kurikulum yang saya sebutkan tadi ya. Ya, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian ini akan diselaraskan, dalam arti akan direvisi lah pastinya gitu kan. Dan juga pasti Permendikbud tentang kurikulum yang saya sebut tadi nomor 12 tahun 2024 pasti juga akan diselaraskan, karena rekomendasinya adalah profil pelajar Pancasila itu akan diganti dengan profil lulusan. Nah, kemudian ini jelas juga kurikulum. Nah, ini kan penyelarasan kurikulum ya. Ini berarti penyelarasan antar dan selanjutnya koma kurikulum, otomatis kurikulum akan diselaraskan ya. Kurikulum nanti ya banyak tentang model tentang proses pembelajaran, tentang asesmen ya. Kemudian buku teks pelajaran, nah otomatis akan
akan direvisi buku-buku. Kemudian proses pembelajaran dan asesmen, ya ini kan sudah ada panduannya kan, yang namanya panduan pembelajaran dan asesmen yang sering kita kenal dengan PPA. Nah ini juga direkomendasikan untuk diselaraskan, dalam arti ya direvisi gitu ya. Jadi nanti panduan pembelajaran dan asesmen yang sudah direvisi berkali-kali nanti akan direvisi lagi berdasarkan rekomendasi ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah penataan ulang materi esensial dalam capaian pembelajaran untuk mendukung optimalisasi implementasi PM. Nah, jelas CP ini akan diubah, direvisi lah, disederhanakan lagi atau ditata ulang lagi berdasarkan rekomendasi ini. Kita tahu juga CP ini juga sudah berkali-kali berubah ya, kalau tidak salah ya sudah 4 kali berubah ya, nanti ya akan berubah lagi ya kan. Nah dengan demikian ya kalau dari rekomendasi ini ya kan, walaupun PM ini adalah sekadar pendekatan pembelajaran, bukan kurikulum, tetapi bakalan merombak total ini kurikulum gitu kan. Regulasinya akan diubah, kemudian kedua lah direvisi, regulasi tentang standar nasional pendidikan yang 4 hal tadi juga akan diubah, kemudian panduan pembelajaran dan nasional akan diubah, CP akan diubah, profil pelajar Pancasila akan diubah, pembelajaran berdiferensiasi akan bukan diubah ya, mungkin ya akan dilupakan, walaupun tidak harus dilupakan juga ya. Jadi sebenarnya ketika ada konsep baru, konsep lama tetap saja bisa dipakai. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.